Halo guys, selamat datang di channel saya yaitu channel Arsita, Arsitek Bercerita. Channel ini akan bercerita dari sudut pandang seorang arsitek seperti saya. Tapi ini saya baru belajar jadi YouTubers ya guys. Harap maklum kalau editannya mungkin belum bagus. Tapi pada video ini tuh saya mau bercerita tentang sebuah program dan berbagi tips di mana program tersebut cukup membantu kami para arsitek untuk melakukan sebuah proses desain. Program itu adalah program SketchUp. Program SketchUp di mana program SketchUp itu berfungsi sebagai program untuk permodelan. Nah, program ini juga nggak cuma buat arsitek sebetulnya ya. Semua bidang yang butuh menggambarkan 3 dimensi bisa memakai program ini. Bahkan untuk orang awam pun bisa memakai program ini dengan pengetahuan dasar-dasarnya. Nah, di sini saya mau berbagi untuk dasar-dasarnya program SketchUp ini. Bisa dipakai misalkan kalau kita beli mebel, kita nggak perlu lagi untuk geser-geser ya, kita beli baru di rumah kita geser, oh di sini bagus, di situ bagus. Nah, kita bisa pakai program ini untuk menggambar posisinya nanti akan ada di mana dan akan seperti apa secara 3 dimensi. Oke, daripada berlama-lama kita mulai aja ya guys dengan studi kasus. Oke, di sini saya sudah coba bikin untuk ruang sebesar 3x3, tapi kita mulai dari awal nih. Untuk awalnya kita download dulu ya SketchUp, nanti saya akan sertakan link downloadnya di bawah. Lalu kita yang paling penting itu adalah setting unitnya, karena program SketchUp ini mungkin dari luar ya, jadi kebanyakan untuk Amerika itu dia pakai satuannya inci. Nah, kita rubah dulu menjadi sentimeter. Itu ada di sini di window model info, lalu sentimeter di sini. Ini tadinya inci dan ini kalau nggak salah ini tadinya arsitektural. Lalu kita rubah ini jadi desimal, ini lalu jadi sentimeter. Untuk enable line snappingnya ini nggak usah diganti ya, karena 0,01 ya cukup lah. Lalu ini untuk presisinya 0,00 itu maksudnya apabila kita mau ada nilai misalkan panjangnya 1,25 cm, nah kita bisa pakai ini, atau 1,50 cm kita bisa pakai ini. Kalau kita nggak mau ya pakai satu aja nolnya, biar ya udah 1 cm 1 cm 2 cm 2 cm, tapi nggak apa-apa kita pakai 0,00 aja. Oke, setelah sudah di setting ini lalu kita close. Nah, setelah itu apalagi yang akan kita lakukan? Kita bisa ke line. Nah, ini ada line di sini itu. Nah, biasanya ini itu nggak ada large tool set ini. Nah, kita bisa large tool set ini kita bisa ambil di tools, di view, lalu di toolbar. Nah, kita cari di sini large tool set untuk membantu kita memudahkan ya. Oke, setelah kita klik lalu kita close. Sebentar, saya aktifkan lagi musiknya. Nah, lalu setelah itu baru kita setelah kita klik line, klik kiri ya, klik kiri line. Ini kita ada 3 aksis nih. Kalau kita lihat itu ada 3 aksis, di mana ada warna hijau, merah dan biru. Itu untuk untuk sikuan lah gitu. Biasanya ditandai dengan X, Y, Z kalau di AutoCAD. Nah, kita biar lebih mudah, kita di sini kita ambil patokannya garis hijau. Kita buat dulu, kan kita punya ruang misalkan 3 meter. Nah, kalian di rumah juga bisa bikin berapapun. Nah, itu dengan caranya kita klik line, lalu kita klik di salah satu titik bebas di mana saja. Lalu ini kita tarik ke garis yang hijau, lalu kita ketik 300 karena tadi saya satuannya senti ya, 300. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin kotak kan otomatis kita butuh narik garis ke garis yang merah. Oke. Nah, kita tarik ke garis yang merah, kita ketik lagi 300. Nah, seperti itu. Lalu ini mah kita tinggal setelah kita ada di garis biru, kita tahan shift kiri. Shift di keyboard ya, shift kiri. Lalu kita tarik ke arah titik ini untuk bikin kotak sempurna, karena ruangannya yang saya ini adalah 3x3 ya.
Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal ditarik aja ke sini. Nah, jadilah sebuah ruangan tanpa dinding dengan ukuran 3x3. Oke, setelah itu apalagi yang akan kita lakukan? Setelah kita buat line ini, lalu kita pakai offset, toolbar offset ada di sini. Kita pakai toolbar offset itu untuk seperti ini, untuk offset, untuk membentuk garis double lah gitu ibaratnya. Jadi kita atur seperti ini. Nah, kebanyakan dinding itu kan dia 15 cm ya, kita tarik keluar itu sebesar 15 cm. Nah, ini udah jadi nih ruang dalamnya dengan ukuran bersihnya 3x3. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Lalu ini kita bisa buat dinding seperti ini. Itu dengan cara kita pakai push atau pull. Nah, itu kita klik kiri, lalu ini kita klik ke arah yang ada garis titik-titik ini, kita klik kiri lagi. Nah, ini kita tinggal ke bawah atau ke atas. Nah, ini tuh misalkan kita punya plafon 2,40 meter ya, kita tinggal tarik ke atas, lalu kita ketik 240 karena saya satuannya senti, dan kita enter. Nah, maka dindingnya sudah jadi gitu. Nah, setelah jadi begini, untuk memudahkan kita triple klik. Kalau double klik itu untuk milih satu bidang, kalau triple klik itu untuk semua gitu. Nah, sebentar saya aktifkan lagi musiknya. Untuk kita triple klik, lalu kita klik kanan dan kita make group ya. Untuk sementara kita make group dulu, nanti mungkin di sesi selanjutnya akan dijelaskan make komponen. Oke. Jadi kita ulang ya, ini kita explore lagi, ini kita klik kanan lalu kita make group. Nah, jadilah dia ruangan dengan grupnya tersendiri. Oke, setelah jadi ini kita buat dulu lantainya. Nah, kita buat lantainya bagaimana? Gampang sekali, caranya cuma titik sini, lalu kita ke titik yang ini. Tuh, sudah jadi lantai, tinggal kita kasih penebalan dengan push and pull tadi. Oh iya, saya lupa, ini pakai rectangle ya, pakai rectangle. Nah, ini tinggal pakai rectangle ini, lalu kita titik sini, lalu ke titik sini. Salah sorry, ini ke sini, nah sini, lalu ke titik. Oke. Nah, lalu kita tinggal push and pull. Kita tinggal kasih penebalan misalkan 30 cm. 30 cm. Oke. Nah, udah jadi ya lantainya ya. Oke, setelah jadi lantai maka akan seperti ini bentuknya. Yang ini kita hapus ya. Oke. Kok ini nggak mulai ya? Sebentar. Nah, setelah jadi ini udah jadi ruang ya, kita tinggal nentuin ada pintunya ada di mana. Nah, pintunya kita coba ada di sini, misalkan ada di posisi sebelah sini, kita tinggal atur aja. Ini tinggi pintunya misalkan 2,10 meter. Oke, tapi sebelumnya ingat ya, kita double klik dulu untuk masuk ke dalam grupnya. Lalu ini kita tinggal pilih line, tingginya misalkan 2,10 meter ya, saya ketik 2,10 meter, 210 cm. Nah, ada di sini, nanti kita tinggal geser-geser gini, nanti ada titiknya tuh. Lalu kita tinggal ke sini, lebar pintu berapa, misalkan 80 cm. Nah, kita tinggal ketik 80 gitu. Lalu ini tinggal kita cari aksisnya kemana, ke bawah atau ke atas. Oh iya, saya untuk muter-muter gini tuh saya tekan scroll ya, tengah scroll untuk orbit ini, tapi bisa pakai orbit, klik ini bisa putar-putar seperti ini. Tapi kalau saya pakai scroll biasanya, karena biar nggak ngeklik ini lalu ngeklik ini, saya pakai tengah scroll, saya klik gitu. Lalu ini kita tinggal klik kiri. Nah, tinggal ditarik garis ke bawah. Setelah itu kita push and pull. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi nih untuk lubang pintunya. Sekarang kita buat jendelanya. Untuk jendelanya ya kita bisa, misalkan posisinya ada di mana, tergantung posisi yang di rumah ya. Misalkan ada di sini.
Di tengah-tengah kita bisa tarik, ambil titik tengah ini, karena di SketchUp itu ada 3 titik ini ya. Atau misalkan mau pakai ukuran dari pinggir 60 misalkan. Oke, coba kita buat dari pinggir 60 cm. Oke. Nah, kalau kita klik aja dari pinggir, klik 60 lalu enter gitu. Nah, maka akan ada titik di sini. Lalu kita buat ini ke atas, misalkan tinggi jendela dari bawah 80 cm, kita buat 80, enter. Lalu berapa lebar jendela? Misalkan 45, enter gitu. Jendelanya sampai mana? Oh, 210 sama tingginya. Kita tinggal tahan shift ke bawah atau ke atas, tinggal. Nah, ke titik ini kita samakan saja tingginya langsung, karena ini sama-sama 2,10 meter ya. Kita tinggal, ya udah, ini tinggal ke tarik merah, tinggal tahan shift kiri, arahkan ke titik ini, tinggal klik. Lalu ini tinggal disambungkan, klik. Nah, ini kita tinggal hapus ya, pakai eraser untuk hapus ini. Nah, seperti itu. Lalu ini kita bisa push and pull, tinggal seperti ini aja tuh. Nah, jadi untuk lubang jendelanya. Nah, setelah ini nanti kita bisa bikin plafon sebetulnya ya. Bikin plafon sama juga dengan bikin lantai tadi, tinggal di titik yang ini lalu ke titik ini. Nah, langsung dia jadi. Lalu kita tinggal push and pull, kasih penebalan 30. Oke. Lalu tinggal kita triple klik, kita make group gitu. Nah, karena kita kan buatnya susah nih kalau udah ketutup gini, kita tinggal klik kanan lalu hide gitu. Nah, setelah di hide, baru kita bisa melihat ruangan tersebut mulai terlihat gitu. Jadi sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Ini untuk dasarnya dahulu. Untuk part selanjutnya akan saya bahas lebih lanjut mengenai bagaimana kita bikin pintunya, bikin jendelanya, lalu bikin kursinya atau lemarinya atau kasurnya. Tapi ini untuk latihan dulu. Nanti setelah kalian latihan, baru kita akan melangkah ke sana. Jadi kita akan bertahap ya. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian semua. Bila ada pertanyaan silahkan isi komentar di bawah. Nanti biar saya bantu untuk menjawab untuk latihan sesi ini. Untuk selanjutnya beda lagi. Oke. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf ini saya harus bolak-balik ngaktifin OBS-nya karena saya baru belajar. Mohon disupport agar channel ini bisa menambah pengetahuan untuk lebih banyak lagi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, bye bye.